Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan buku 1 pengarang Alan Dix et al. Yang berjudul Human Computer Interaction Person Practice Solve. Pertama adalah kita harus memahami apa itu pengertian dari interaksi. Apa itu desain interaksi? Desain interaksi terdiri dari dua kata, yaitu desain dan interaksi. Desain melibatkan komputer dan manusia, sehingga kita dituntut untuk memahami apa yang kita miliki pada komputer, serta memahami kemampuan kita sebagai manusia. Sedangkan interaksi dimulai dengan mengenal pengguna. Maksudnya adalah mencari tahu siapa dan seperti apa pengguna desain kita. Kemudian, gambaran umum. Pengertian dari desain interaksi adalah tentang membuat intervensi dalam situasi yang sering kompleks menggunakan teknologi dari banyak jenis termasuk perangkat lunak seperti PC, web, dan perangkat fisik. Proses desain memiliki beberapa tahap dan iteratif yang tidak pernah lengkap karena diperlukan penyesuaian desain dari pengguna. Oleh karena itu, kita juga butuh skenario sebelum membuat sebuah desain. Skenario adalah cerita desain yang kaya yang dapat digunakan dan kembali disuruh desain. Skenario membantu kita melihat apa yang diinginkan pengguna. Skenario juga dapat menggambarkan langkah-langkah interaksi pengguna. Kemudian, apa itu desain? Desain sederhananya mencapai tujuan dalam batasan. Dasar-dasar desain interaksi. Tujuannya adalah apa tujuan desain yang ingin kita hasilkan, untuk siapa ini, mengapa mereka menginginkannya. Misalnya, jika kita merancang pemutaran film pribadi nirkabel, kita mungkin berpikir tentang pengguna muda kaya yang ingin menonton film terbaru saat kepergian atau mengunduh salinan gratis, dan mungkin ingin berbagi pengalaman dengan beberapa teman. Kemudian, kendala. Bahan apa yang harus kita gunakan, standar apa yang harus kita adopsi, berapa harganya, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk mengembangkannya, apakah ada masalah kesehatan dan keselamatan dalam hal permutaran film pribadi, apakah ia harus tahan terhadap hujan, haruskah kita menggunakan standar video yang ada untuk mengunduh film, apakah kita perlu membangun pelindungan hak cipta. Tentu saja, kita tidak selalu dapat mencapai semua tujuan kita dalam batasan. Jadi, mungkin salah satu hal terpenting tentang desain adalah trade-off. Trade-off memiliki tujuan atau kendala mana yang bisa dilonggarkan agar yang lain dapat dipenuhi. Sebagai contoh, kita mungkin menemukan bahwa tampilan video yang dipasang dengan mata, sedikit seperti yang digunakan dalam realitas virtual, akan memberikan gambar yang paling stabil saat berjalan. Namun, ini tidak akan memungkinkan Anda untuk menunjukkan kepada teman, dan mungkin berbahaya jika Anda menonton bagian film yang mencekam saat Anda menyeberang jalan. Kemudian, sering sekali momen paling menarik dalam desain adalah ketika Anda mendapatkan ide yang sangat berbeda dan yang memungkinkan Anda untuk memenuhi beberapa kendala yang tampaknya bertentangan. Namun, keterampilan yang lebih umum dibutuhkan dalam desain adalah untuk menerima konflik dan memilih trade-off yang paling tepat. Kunci dalam desain. Aturan emas desain memahami materi apa yang dimiliki. Desain yang dibuat juga disesuaikan dengan kebutuhan. Bagian dari pemahaman yang kita butuhkan adalah tentang keadaan dan konteks pada desain tertentu. Desain yang kita hasilkan mungkin berbeda, tetapi seringkali bahan bakunya sama. Ini membawa kita ke aturan desain emas. Dalam hal desain fisik, ini jelas. Lihatlah kursi dengan kerangka baja dan kursi kayu. Mereka sangat berbeda. Seringkali rangka baja berbentuk baja tubular atau L atau H section yang tipis. Sebaliknya, kursi kayu memiliki kaki padat yang lebih tebal. Jika Anda membuat kursi kayu menggunakan desain untuk logam, itu akan rusak. Jika Anda membuat yang logam didesain untuk yang kayu, itu akan terlalu berat dan dipindahkan. Digunakan dalam realitas virtual. Dari analogi tersebut, bisa disimpulkan bahwa dalam interaksi manusia dan komputer kita harus
1. Pahami komputer dengan segala keterbatasan kapasitas, alat, dan platform. Kedua, pahami juga psikologi, aspek sosial, dan keselamatan manusia. Kita bukanlah makhluk konsisten yang sempurna, tetapi sering membuat kesalahan dan kelalaian. Ambang beton retak dan bangunan runtuh. Apakah tajuk berita dibaca kesalahan ambang pintu? Tidak, sifat ambang beton akan pecah jika ditekan dan merupakan tanggung jawab arsitek dan insinyur untuk memastikan bahwa bangunan hanya memberikan tekanan yang dapat diterima pada ambang pintu. Demikian pula sifat manusia untuk membuat kesalahan, dan sistem harus dirancang untuk mengurangi kemungkinan kesalahan itu dan untuk meminimalisir konsekuensi ketika kesalahan terjadi. Sehingga bisa disimpulkan, inti dari desain interaksi adalah menempatkan pengguna pertama, menjaga pengguna di tengah, dan mengingat pengguna di akhir. Proses desain interaksi. Dalam dasar-dasar desain interaksi, ada proses desain interaksi yang biasanya harus dilakukan. Persyaratan apa yang diinginkan? Tahap pertama adalah menetapkan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Sebagai pendahulu untuk hal ini, biasanya perlu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada sejumlah teknik yang digunakan untuk hal ini dalam IMK, yaitu mewawancarai orang, merekamnya, melihat dokumen, dan objek yang mereka kerjakan, mengamati mereka secara langsung. Kemudian adalah analisis. Hasil observasi dan wawancara perlu dipesan dalam beberapa cara untuk mengeluarkan isu-isu utama dan berkomunikasi dengan tahap desain selanjutnya. Kemudian adalah interaksi dan prototype. Manusia adalah kompleks dan kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan desain yang benar pertama kali. Karena itu kita perlu mengevaluasi desain untuk melihat seberapa baik kerjanya dan di mana ada perbaikan. Beberapa bentuk evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan desain di atas kertas, tetapi sulit untuk mendapatkan umpan balik nyata tanpa mencobanya. Oleh karena itu, sebagian besar desain antarmuka pengguna melibatkan beberapa bentuk prototyping, memproduksi versi awal sistem untuk dicoba dengan pengguna nyata. Kemudian adalah implementasi dan penyebaran. Akhirnya, ketika kita puas dengan desain kita perlu membuatnya dan menggunakannya. Ini akan melibatkan penulisan kode, mungkin membuat perangkat keras, menulis dokumentasi, dan manual segala sesuatu yang masuk ke sistem nyata yang dapat diberikan kepada orang lain. Fokus pengguna. Berikut ini adalah alur agar kita dapat memahami permintaan desain bagi klien. Seperti yang sudah kita katakan, awal dari setiap latihan desain interaksi haruslah pengguna atau pengguna yang dituju. Ini sering dinyatakan sebagai siapakah mereka? Tentu saja, hal pertama yang harus diketahui adalah siapa pengguna Anda, apakah mereka muda atau tua, pengguna komputer berpengalaman atau pemula. Hal tersebut penting dalam pengambilan keputusan desain awal. Kemudian adalah mungkin mereka tak sepertimu. Saat merancang sistem, mudah untuk mendesainnya seolah-olah Anda adalah pengguna utama. Anda menganggap minat dan kemampuan Anda sendiri. Jadi sangat penting untuk memahami keinginan lebih banyak orang lain dari kita sendiri. Kemudian adalah bicara dengan mereka. Sulit untuk masuk ke kepala orang lain. Jadi yang terbaik adalah bertanya kepada mereka. Ini dapat mengambil banyak bentuk, seperti wawancara instruktur tentang pekerjaan atau kehidupan mereka, diskusi terbuka, atau membawa pengguna potensial sepenuhnya ke dalam proses desain. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan detail. Seseorang profesional di bidang apapun dapat mempraktekkan keahliannya dengan baik, namun kita tak dapat menguasai segala hal dengan maksimal. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan apa yang dilakukan orang serta mendengar apa yang mereka katakan sehingga kita dapat mengerti mereka. Yang terakhir adalah gunakan imajinasimu. Salah satu metode yang telah cukup berhasil dalam membantu tim desain menghasilkan desain yang berfokus pada pengguna adalah persona. Persona adalah gambar kaya orang imajiner yang mewakili grup pengguna inti. Kemudian adalah pengertian dari skenario. Skenario adalah cerita untuk desain, cerita interaksi yang kaya. Mereka mungkin merepresentasikan desain yang paling sederhana, tetapi salah satu yang paling fleksibel dan kuat. Beberapa skenario cukup singkat,
pengguna bermaksud menekan tombol simpan, tapi tidak sengaja tekan tombol keluar, sehingga kehilangan pekerjaannya. Yang lain lebih fokus pada menggambarkan situasi atau konteks. Sekarang masih bukan bagaimana skenario memaksa untuk berpikir tentang desain secara detail dan memperhatikan potensi masalah sebelum terjadi. Jika Anda menambahkan lebih banyak detail, sehingga dapat membuka akun interaksi sistem pengguna secara bertahap. Kemudian, skenario, untuk apa sih skenario itu? Selain berkomunikasi dengan orang lain, desainer lain, klien atau pengguna, sangat mudah untuk salah paham satu sama lain sementara mendiskusikan ide-ide abstrak. Contoh penggunaan konkret jauh lebih mudah untuk dibagikan. Kemudian, validasi model lain. Skenario terperinci dapat dimainkan melawan berbagai representasi yang lebih formal seperti model tugas. Kemudian, ekspresikan dinamika. Tangkapan layar dan gambar individual memberikan gambaran seperti apa sistem itu nantinya, tetapi tidak seperti apa perilakunya. Desain navigasi, tingkat interaksi, widget. Pilihan widget dan kata-kata dalam menu dan tombol yang sesuai akan membantu Anda mengetahui cara menggunakannya untuk pilihan atau tindakan tertentu. Kemudian layar atau Windows, Anda perlu menemukan hal-hal di layar, memahami pengelompokan tombol yang logis. Desain navigasi. Navigasi dalam aplikasi dan lingkungan hidup. Karena situasi manusia sangat kompleks dan desainnya tidak sempurna, kemungkinan desain pertama kita tidak akan sempurna. Untuk alasan ini, hampir semua desain interaksi mencakup beberapa bentuk interaksi gagasan. Ini sering dimulai sejak awal dengan desain kertas dan storyboard yang dipertunjukkan kepada kolega dan pengguna potensial. Kemudian dalam proses desain, orang mungkin menggunakan maket perangkat fisik atau alat seperti software dan visual basic untuk membuat sesi prototipe perangkat lunak. Salah satu dari prototipe ini, apakah berbasis kertas atau menjalankan perangkat lunak, kemudian dapat dievaluasi untuk melihat apakah mereka dapat diterima dan di mana ada ruang untuk perbaikan. Evaluasi semacam ini dimaksudkan untuk meningkatkan desain evaluasi formatif. Salah satu pendekatannya adalah meminta ahli menggunakan perangkat dominan, misalnya daftar tahu di mana Anda berada, dan melihat layar demi layar untuk melihat apakah ada pelanggaran. Navigasi dalam aplikasi, Anda harus dapat memahami apa yang terjadi ketika tombol ditekan untuk memahami di mana Anda berada dalam interaksi. Sedangkan lingkungan hidup, pengolah kata harus membaca dokumen dari teks, mungkin beberapa orang di jaringan jarak jauh. Anda bertukar antar aplikasi, mungkin memotong dan menempel. Iterasi dan pemotretan. Hasil evaluasi sistem biasanya berupa daftar kesalahan atau masalah, dan ini diikuti oleh latihan desain ulang, yang kemudian diprototipe dan dievaluasi. Titik akhirnya adalah ketika tidak ada lagi masalah yang secara ekonomis dapat diperbaiki. Jadi, iterasi dan prototipe adalah pendekatan praktik terbaik yang diterima secara universal untuk desain interaksi. Namun, ada beberapa jebakan utama pembuatan prototipe yang jarang diakui dalam literatur. Sehingga iterasi titik akhirnya adalah ketika tidak ada lagi masalah yang secara ekonomis dapat diperbaiki. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.